Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau hari ini kita kembali boleh ada. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan secara singkat melalui siraman rohani, kita akan melihat ayat-ayat dan merenungkannya. Tapi seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan kembali firman-Mu, biarlah ini boleh mendatangkan kekuatan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah sangat familiar buat setiap kita anak-anak Tuhan, dari anak-anak kecil sampai kita yang dewasa ini pasti udah tahu kalau bilang Yohanes 3 ayat 16, pasti kita semua sudah menghafalnya dengan baik. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang, saya kasih judul kasih yang ajaib. Apa sih Bapak Ibu yang terlintas dalam pikiran kita? Ini bulan Desember, bulan Natal, kalau kita terdengar kalimat atau kata Natal, apa sih yang terbayang oleh pikiran kita? Mungkin kalau bagi anak-anak adalah bicara Natal, bicara baju baru, bicara hadiah, bicara lomba, atau dekor Natal, atau apa saja gitu, hal-hal yang menyenangkan di dalam Natal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini menjalankan kehidupan kita dari hari ke hari, dari kita bangun tidur, kemudian kita melakukan tugas kita sebagai apapun itu, kemudian kita kembali ke rumah, menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai, kemudian kita kembali tidur, kemudian besok kembali kita bangun, begitu terus. Apapun tanggung jawab kita lah setiap hari, entah sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai pelayan, sebagai ibu rumah tangga, yang sekolah, yang kuliah, semua setiap hari kalau dipikir-pikir kita itu selalu berhadapan dengan situasi yang sama, bukan setiap hari. Sampai satu kali mungkin kita ada pada titik jenuh dan kita merasa bosan. Dan itu rasanya wajar sebagai seorang manusia, karena tiap hari ketemu dengan situasi dan aktivitas yang seperti itu terus menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kejenuhan kita, kebosanan kita kadang-kadang juga merambat kepada hal-hal yang bersifat rohani. Kita jadi malas untuk beribadah misalnya, kita jadi malas untuk mendengarkan firman, baca firman dan lain sebagainya. Itu akibat kejenuhan kita dalam kehidupan kita sebagai aktivitas kita sehari-hari. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terperangkap dalam rasa jenuh, rasa bosan itu, kita kemudian jadi mulai kehilangan apa yang dinamakan rasa syukur itu. Mari kita perhatikan, kalau kita sudah mulai hektik dengan berbagai pekerjaan yang tiap hari menuntut kita tiba-tiba jadi kehilangan rasa terima kasih kepada Tuhan. Sehingga kemudian kita mulai timbul, misalnya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, enak ya jadi dia, gak perlu repot kayak saya, misalnya begitu. Enak ya dia cuma di rumah, gak perlu repot-repot kayak saya harus berjuang di jalanan. Wah, enak ya jadi dia. Kita mulai membandingkan hidup ini dengan orang lain. Kemudian tiba-tiba ketika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain kayaknya jauh lebih nyaman, lebih enak hidupnya daripada kita. Kemudian kita jadi mulai merasa insecure, kita mulai merasa kehilangan kepercayaan diri kita. Kita merasa minder atau merasa enggak berharga. Tuhan, aku kok gini amat ya? Tiba-tiba kita mungkin bisa berucap demikian. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari segera bahwa ketika kita terperangkap dalam perasaan-perasaan semacam itu, mari kita tidak terus tenggelam. Mari kita tarik diri kita. Mari kita belajar untuk sedikit merenung dan duduk diam, merenungkan apa yang Tuhan sudah buat sebetulnya dalam hidup kita. Dalam Desember ini, menjelang Natal, menjelang event-event Natal yang akan kita ikuti, mari kita berani menarik diri dan merenungkan. Tadi Yohanes 3:16 sudah berkata, dia itu punya kasih yang begitu besar akan dunia ini. Bicara dunia ini itu bicara saya, bicara Bapak Ibu sekalian. Dia punya cinta yang besar. Dia kemudian rela turun ke dunia, lahir di kandang domba, kandang atau tempat yang tidak layak. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Masakan dia yang merelakan dirinya lahir ke dalam dunia ini untuk kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal nantinya. Kita kemudian selalu bicara tentang hal-hal yang hanya kemudian rasanya Tuhan kok gini, kok Tuhan begitu. Kenapa kita tidak berusaha untuk mencoba melihat
kebaikan-kebaikan Tuhan dari sisi yang lainnya. Tuhan itu selalu baik, cuman kacamata kita yang selalu terbatas untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka di momen Natal ini, di dalam perenungan-perenungan Natal ini, mari kita belajar untuk berkata terima kasih Tuhan, bahwa Engkau punya kasih yang besar akan dunia ini, maka Engkau merelakan lahir di tengah-tengah dunia ini, supaya setiap kita yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Ini tidak bicara soal kematian secara jasmani, tapi ini bicara tentang kematian roh. Secara jasmani kita semua memang harus kembali, tapi kemudian kita akan beroleh hidup kekal. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah bukan di dunia ini, tapi ketika nanti Tuhan panggil kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk berkata terima kasih, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita dalam segala hal. Kiranya Natal kali ini boleh membawa kepada kita kasih yang ajaib itu, boleh meneduhkan hati setiap kita. Jangan pernah membandingkan diri dan kemudian tidak bisa bersyukur untuk apapun. Hari ini engkau bisa sehat, hari ini engkau masih ada di tengah-tengah keluargamu dengan segala keadaan yang ada. Mari kita nikmati itu dan kita berkata terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kasih yang begitu ajaib. Maka kiranya damai Natal, sukacita Natal, berita Natal, dan nanti kita ikuti setiap event-event Natal itu, kita menanggapinya dengan penuh ucapan syukur dan berkata terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar itu, untuk kasih yang ajaib itu. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati berkat Natal. Dan kiranya apapun yang Bapak Ibu Saudara hari ini alami, mari kita percaya tangan Tuhan itu selalu terulur buat setiap kita. Mari kita belajar untuk tunduk saja, untuk taat saja, sebab Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Mari kita mengakhiri renungan ini. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan gak pernah berakhir. Selamat Natal Bapak Ibu, selamat menyambut kasih yang ajaib itu, kasih yang besar yang sudah diberikan untuk dunia ini, yaitu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih untuk pesan Natal. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Bersyukur sekali lagi buat kebaikan-Mu. Biarlah damai sukacita Natal boleh tetap mengiringi langkah-langkah kami. Berkat-Mu turun atas setiap Bapak Ibu Saudara dalam tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Natal kali ini membawa pesan tersendiri buat hidup mereka. Berkati Tuhan, berkati hamba juga, dan berkati semua orang yang boleh mendengar kebenaran singkat ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.